Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil ustaz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa, Pak. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Niaschin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu informasi baru tentang Ustadz Agustan yang kemarin dia menempelkan Alkitab Kristen di pantatnya dan kemudian dia kentut, dan saat ini dia terbaring teman-teman, dan saya dengar beritanya dia kena stroke ya, dan kemudian terpaksa dia duduk di kursi roda. Oleh karena itu teman-teman, mungkin karena dengan kondisi yang seperti itu, dia mencoba menelpon beberapa temannya Ustadz untuk mendoakan dia. Namun satupun dari antara Ustadz yang dia telepon itu, yang dia call itu, tidak ada yang merespon. Dan kali ini dia menyampaikan betapa kecewanya dia terhadap teman-temannya Ustadz. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Teman-teman semua, saya jujur sebetulnya sangat kecewa ya sama teman-teman yang khususnya Ustadz ya. Saya bel berhari-hari, tidak ada yang merespon satupun. Kita ini masih saudara seukhuwah. Bagaimana? Akhirnya saya ngambil pendeta. Malah lebih gampang ngambil pendeta daripada ngambil ustaz. Catat ya ini ya. Saya sangat kecewa, benar-benar sangat kecewa, Pak. Sama saudara-saudara muslim, khususnya ustaz-ustaz ya. Terus apa yang mau kita andalkan untuk kita mau berdakwah? Itu nggak ada. Egoisme yang ada, egoisme. Keangkuhan hidup yang ada. Nggak bakal kita mau menang melawan mereka. Istri saya sampai kecewa. Di sini ada saksinya, bukan saya sendiri. Ada Pak Asep di sini yang nemenin berhari-hari. Mana care-nya, mana kepeduliannya, dimintain doa aja nggak bisa, apalagi dimintain duit. Misalnya ini, anak ini minta doa, bukan minta yang lain-lain. Sebegitunya kalian ya. Anak sangat kecewa. Nah itu dia videonya teman-teman, kita sudah menonton. Dia mengungkapkan rasa kecewanya ketika dia berada dalam kondisi yang seperti ini. Waktu dia masih sehat teman-teman, dia bersuka cita, dia bertemu dengan teman-temannya para mualaf, gabung di sana dan kemudian membahas tentang kekristenan, menjelek-jelekan kekristenan. Tetapi sekarang ketika Ustadz Agustan berada dalam kondisi yang seperti ini, satu pun tidak ada yang peduli. Apa yang dia sampaikan tadi? Dia sudah call berhari-hari, dia sudah telepon berhari-hari. Tidak ada satupun yang merespon. Bayangkan, bahkan lebih gampang untuk menelpon pendeta, dan kemudian pendeta datang ke tempatnya teman-teman untuk menjenguk dia. Itu artinya bahwa orang Kristen itu tidak pernah dendam, tidak pernah benci dengan Ustadz Agustan ini. Bahkan ketika orang Kristen melihat satu perbuatan Ustadz Agustan ini, ketika dia menempelkan Alkitab di pantatnya dan kemudian dia kentut, bahkan orang Kristen merespon dengan doa. Mereka mendoakan Ustadz Agustan supaya jangan sampai dia mengalami sesuatu hal yang seperti dia minta. Karena dia saat itu dia meminta azab. Dan kemudian teman-teman, dia sudah mengalami sakit setelah itu, tidak lama kemudian ya. Dia mengalami sakit penyakit, dan orang Kristen banyak yang mendoakan dia. Dan juga orang Kristen tentu saja pasti memaafkan dia dan mengampuni dia.
Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Nah, itu pun di doa Bapa kami sudah diajarkan bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang, teman-teman, maka bagaimana Tuhan bisa mengampuni kita? Nah, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu hebatnya ajaran Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen tidak pernah kecewa, tidak pernah benci, tidak pernah dendam. Hanya saja ketika orang Kristen melihat sesuatu hal yang mungkin tidak etis ya, ketika dia menempelkan Alkitab di pantatnya, dan saya rasa ya itu hal yang wajar karena dia sudah keluar dari Kristen. Nah, teman-teman, sebenarnya seperti yang saya sampaikan di beberapa hari yang lalu bahwa Tuhan itu tidak pernah berkenan kepada kematian orang fasik. Tetapi Tuhan lebih berkenan kepada pertobatannya orang fasik itu. Saya yakin bahwa Tuhan menunggu pertobatan dari Ustadz Agustan ini. Itulah sebabnya dia masih bisa hidup saat ini sekalipun dalam keadaan sakit. Artinya Tuhan memberikan dia waktu, Tuhan memberikan dia kesempatan untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, untuk meninggalkan perbuatannya yang sia-sia, yang selama ini melawan Tuhan, melawan kebenaran firman Tuhan, menghujat kekristenan. Nah, kiranya dia meninggalkan semua itu, teman-teman. Jadi itu dia teman-teman, saya sampaikan ini bahwa kita jangan terlalu berharap pada manusia. Karena suatu saat kita akan kecewa dengan mereka. Akan kecewa. Karena ada saatnya nanti kita akan mengalami hal-hal yang mungkin membuat kita tidak berdaya lagi. Jadi kita tidak perlu berharap kepada manusia. Mungkin Ustadz Agustan ini ya ketika dia mualaf, ya motivasinya mungkin banyak yang peduli kepadanya, banyak yang memberikan bantuan, donasi kepadanya. Ya mungkin mereka memberi sekali, 2 kali, 3 kali. Tetapi kalau seterusnya, ya yang namanya juga manusia, pasti ada rasa jenuh mereka. Itulah sebabnya jangan berharap kepada manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Seperti ini, ketika menaruh harapan kepada teman-temannya yang ustadz untuk mendoakan dia, maka ketika tidak diresponi, ya kecewa. Nah, doa aja diminta itu tidak dikabulkan, apalagi mau minta surga. Jadi itu dia teman-teman. Jadi kalau motivasinya itu mualaf itu ya harus mandiri. Kalau memang benar-benar itu menurut dia dapat hidayah, ya hiduplah sesuai dengan agama yang dianut sekarang ini. Jangan menjelekan agama yang lama, jangan menghina. Ya. Jadi itu sering saya sampaikan. Jangan menghujat. Jalankan agamamu yang sekarang ini dengan baik. Itu cukup luar biasa. Justru orang akan melihat kamu, oh luar biasa. Setelah dia meninggalkan kekristenan, lihat hidupnya sekarang. Baik, dia tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesamanya. Jadi begini teman-teman, ketika dalam kondisi seperti ini, ya yang namanya manusia, sekali lagi yang namanya manusia pasti akan mengecewakan. Jadi saya mau katakan sekali lagi, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau Ustadz Agustan ini mengandalkan Tuhan dan mau didoakan oleh pendeta, karena saya dengar di channel Tanpa Ragi akan diundang pendeta untuk mendoakan dia, ya harapan kita dia bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, dan dijamah oleh Tuhan. Itu saja harapan kita. Kecuali kalau dia mengeraskan hati teman-temannya dan tidak mau didoakan, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, yang artinya orang Kristen itu ketika Agustan membutuhkan seperti ini, membutuhkan doa, ya kita harus ada bagi dia untuk mendoakan dia supaya dia memperoleh kesembuhan.
Jadi itu yang saya sampaikan teman-teman, terlebih-lebih yang paling utama supaya dia bisa berubah dari cara hidupnya yang sia-sia, yang selama ini menyakiti hati orang Kristen. Tetapi ya namanya orang Kristen itu kebal, sudah kebal yang namanya hujatan dari beberapa orang mualaf ya. Jadi tidak mempan lagi. Yang boleh dilakukan oleh orang Kristen sekarang hanya berdoa untuk mereka yang menghujat kekristenan. Jadi kiranya doa kita, saya secara pribadi saya berharap Ustadz Agustan bisa memperoleh kesembuhan yang sempurna dan bisa dia sehat kembali dan bisa dia bersatu dengan keluarganya kembali, dengan anak-anaknya, bisa bersuka cita, memiliki damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu saja yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.